Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini materi pembelajaran kita yaitu tentang gametogenesis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang submateri organ dan fungsi alat reproduksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri yang kedua yaitu proses pembentukan sel kelamin atau disebut dengan gametogenesis. Di sini nanti yang akan kita bahas ada dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kita mulai dari pengertian gametogenesis. Gametogenesis yaitu peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel-sel kelamin. Dalam hal ini ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Maka gametogenesis dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu spermatogenesis, yaitu pembentukan gamet atau sel-sel kelamin jantan. Dan yang kedua adalah peristiwa pembentukan sel-sel kelamin betina yang disebut dengan oogenesis. Kita bahas yang pertama yaitu tentang spermatogenesis. Spermatogenesis prosesnya terjadi pada organ reproduksi pria, terutama organ bagian dalam yaitu pada testis. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa di dalam testis ini terdapat pembuluh-pembuluh halus yang disebut dengan tubulus seminiferus. Di dalam tubulus seminiferus ada sel-sel yang namanya sel Sertoli. Disinilah tempat diproduksinya sperma. Nah, sperma atau spermatozoa yang dihasilkan normalnya memiliki bagian kepala, kemudian bagian badan, dan bagian ekor. Pada bagian kepala ini terdapat materi genetik DNA, kemudian bagian badan terdapat mitokondria sebagai energi untuk menggerakkan sperma, kemudian di bagian terakhir adalah bagian ekor. Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, sekarang kita bahas prosesnya. Pada spermatogenesis, sel induk yang bersifat diploid disebut dengan spermatogenium ini berkembang menjadi spermatosit primer. Jadi, sel induk yang bernama spermatogenium ini bersifat diploid. Selanjutnya, spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan sel secara meiosis. Masih ingat ya, kita sudah bahas di awal tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis tahap pertama, spermatosit primer menghasilkan spermatosit sekunder. Kemudian, spermatosit sekunder melanjutkan pembelahan tahap yang kedua, yaitu meiosis yang kedua, sehingga menghasilkan 4 spermatid. Pada 4 spermatid ini kemudian berdiferensiasi menghasilkan spermatozoa atau selanjutnya kita sebut dengan sperma. Sperma di sini bersifat haploid atau N. Baik, kita ulas lagi prosesnya dari awal, kita ulangi. Pada peristiwa spermatogenesis ini ada sel induk yang bernama spermatogenium. Ini bersifat diploid. Kemudian spermatogenium ini berkembang menjadi spermatosit primer. Dan selanjutnya spermatosit primer ini mengalami pembelahan secara meiosis. Ini tahap pertama menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Dan selanjutnya spermatosit sekunder melanjutkan pembelahan tahap yang kedua, sehingga dihasilkan 4 spermatid. 4 spermatid kemudian berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma yang bersifat haploid. Jadi, satu peristiwa spermatogenesis dari satu sel induk, spermatogenium, akan menghasilkan 4 sel sperma. Inilah proses yang terjadi pada peristiwa spermatogenesis. Baik, kita lanjut ke
sperma yang dihasilkan pada spermatogenesis. Sperma pada umumnya ini memiliki 3 bagian utama. Kita lihat. Bagian yang pertama yaitu kepala, kemudian bagian yang kedua adalah badan atau bagian tengah, dan bagian yang ketiga adalah ekornya. Bagian kepala di ujungnya ini mengandung akrosom yang akan menghasilkan enzim. Enzim yang dihasilkan pada akrosom ini dipakai untuk menembus lapisan-lapisan pada sel telur ketika sperma ini akan membuahi sel telur. Kemudian bagian yang kedua yaitu badan atau bagian tengah ini mengandung mitokondria, di mana mitokondria ini akan menghasilkan ATP yang dipakai sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Dan bagian yang terakhir adalah ekor sperma. Ini berfungsi sebagai alat gerak dari sperma. Kita lanjut proses yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin betina. Terjadi pada ovarium, yaitu organ reproduksi pada wanita. Di dalam ovarium, janin sudah mengandung sel pemula atau sel induk yang kita sebut dengan oogonium. Ini bersifat diploid. Kemudian oogonium ini akan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer dalam fase profase pada pembelahan meiosis akan mengalami masa istirahat sampai pada masa seorang perempuan itu mengalami masa pubertas. Kemudian dilanjut dengan proses berikutnya yaitu oogonia tadi yang telah membesar dan membentuk oosit primer, maka dia akan mengalami pembelahan meiosis pada tahap pertama sehingga dihasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan polar. Oosit sekunder ini berukuran lebih besar selnya dibandingkan dengan sel pada badan polar. Kemudian, pada oosit sekunder, ini akan melanjutkan pembelahan meiosis tahap yang kedua, sehingga menghasilkan ootit dan 1 badan polar yang kedua. Sedangkan badan polar 1 ini akan melanjutkan pembelahan, sehingga menjadi badan polar atau polosit. Kemudian, ootit ini tadi akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Sehingga hasil akhir dari proses oogenesis ini kita dapatkan ada 1 ovum dan 3 badan polar. Baik, kita ulas kembali, kita ulang dari awal prosesnya. Pada peristiwa oogenesis terjadi pada ovarium, ini terdapat sel induk namanya oogonium atau oogonia. Kemudian oogonium ini akan berkembang menjadi oosit primer. Selanjutnya oosit primer akan membelah secara meiosis tahap pertama menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan kutub. Kemudian dilanjut ke pembelahan meiosis tahap yang kedua, oosit sekunder ini akan membelah secara meiosis tahap kedua menghasilkan ootit dan polosit atau badan polar yang kedua. Sedangkan badan polar primer ini tadi akan membelah lagi menjadi 2 badan polar. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Baik, sekarang kita bahas tentang hasil akhir dari peristiwa oogenesis yaitu sel telur. Sel telur ini adalah salah satu sel yang terbesar di dalam tubuh seorang perempuan. Sel telur, bagian-bagiannya kita lihat, ini ada bagian intinya atau nukleus, kemudian ada membran plasmanya, kemudian ada
zona pellucida, dan ada corona radiata.